Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdatul Karima dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 06. Asal sekolah SMA Negeri 1 Asem Bagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu 1. Reproduksi secara aseksual atau biner. Secara aseksual di mana bakteri membelah diri dari satu menjadi dua sel, dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahan tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia. Tahapan-tahapan reproduksi secara aseksual. Tahap pertama, bakteri terdiri dari dinding sel, membran sel, dan pemanjang nukleoid. Tahap kedua, nukleoid terbagi dinding sel, membran sel, mulai membentuk sekat atau septum. Tahap ketiga, sekat pemisah mulai terbentuk. Dan tahap terakhir terbentuknya dua anak sel. Lebih jelasnya perhatikan gambar di samping. 2. Reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual dibagi menjadi 3 cara, yaitu konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Adapun tahapan-tahapan yang terjadi di dalam konjugasi yaitu tahap pertama, dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Tahap yang kedua, terjadi transfer kromosom dan plasmid. Tahap yang ketiga, materi genetik menjadi materi rekombinan. Tahap keempat, bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Transduksi. Pada proses ini melibatkan organisme lain, yaitu virus. Virus yang paling sesuai digunakan adalah virus fag temperat, karena virus ini mampu bereplikasi secara litik maupun lisogenik. Adapun tahap yang ada dalam transduksi adalah tahap pertama, bakteri diinfeksi oleh virus fag, sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Tahap kedua, virus fag tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuklah bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekomendasi gen pada virus penginfeksinya. Tahap terakhir, terbentuklah bakteri-bakteri rekombinan. Lebih jelasnya perhatikan gambar di samping. Transformasi. Jika pada konjugasi bakteri akan memindahkan materi genetikanya melalui jembatan penghubung, maka lain halnya dengan transformasi demikian. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Adapun tahapan yang ada dalam transformasi adalah tahap pertama, ada sel bakteri, kromosom, DNA diambil oleh sel. Tahap kedua, rekombinasi DNA ke dalam kromosom. Tahap ketiga, sel rekombinan terbentuk. Lebih jelasnya perhatikan gambar di samping. Jika tadi kita berbicara reproduksi bakteri, maka sekarang kita akan berbicara tentang peranan bakteri yang menguntungkan maupun merugikan bagi kehidupan. Peranan bakteri yang menguntungkan yaitu 1. Dalam bidang industri, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus therophilus digunakan dalam proses fermentasi pada pembuatan yogurt. Acetobacter
Silinum untuk pembuatan nata de coco. Yang kedua, dalam bidang kedokteran, pembuatan antibiotik. Streptomyces aurifolians menghasilkan antibiotik aureomycin. Yang kedua, peranan bakteri yang merugikan. Yang pertama, penyakit pada manusia. Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. Bordetella pertussis, penyebab batuk rejan. Yang kedua, penyakit pada hewan. Xanthomonas oryzae, penyerang pucuk daun padi. Xanthomonas campestris, penyerang tanaman kubis. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.